Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja teman-teman semua baca Islami. Untuk pembahasan hari ini kita membahas tentang kitab fasolatan, yang mana kitab fasolatan ini sangat lengkap. Untuk pemula itu sangat bagus sekali dan sangat mudah bahasanya, yang mana di dalam kitab ini dinamakan kitab Sabil Najah, yang artinya adalah tempat menuju penyelamatan, jalan menuju keselamatan, yang mana kitab ini adalah pengarangnya dari orang terkenal sendiri, yaitu Kiai Ahmad Sakhoi Amin. Jadi kita sangat beruntung sekali, salah satu ulama kita berasal dari orang Pekalongan sendiri. Ayo langsung saja untuk semuanya dibaca bersama-sama kitabnya. Risalah fasolatan kang nang cilik lan kang karangi Sabil Najah iku mentelaaken syarat rukune adus wudu salat lan zakat dan pentelane lan tata kramane uga lapat walane kelawan yang mana di sini itu si pengarang, yaitu Siki Ahmad Sakhoi Amin, beliau mengasih nama dalam kitab fasolatan ini dinamakan Sabil Najah, yang mana kitab ini sangat lengkap, yang membahas tentang syaratnya rukun mandi, ada juga wudu, sholat, dan kadar-kadar dan tata krama bagaimana kita itu nanti ketika sholat itu bagaimana, ketika kita nanti bayar zakat itu bagaimana, ketika kita nanti ibadah haji pun bagaimana. Di sini nanti insya Allah akan terangkan di kitab ini. Ayo lanjutkan teman-teman semuanya. Lan doa kang kita amalaken lan kita ulangaken putra-putra kita lanang utawa wadon, supaya kita bisa paham gampang tumrap wong kang ora memahami bahasa Arab ingsun, ora liya kang dadi sebabe usun iki risalah iku Fatba'ul Ikhwan, yang mana kitab ini sebenarnya ada doa-doanya, dan di sini itu ada juga istilahnya kita mungkin untuk sahabat-sahabat kajian Islami yang sudah berkeluarga khususnya kita itu diusahakan menanam ilmu agama untuk anak-anak kita dari kecil, jadi agar apa? Agar tidak ketinggalan ilmu agama. Dari pertama akan mengetahui syahadat dulu, terus mengetahui Nabi kita, Nabi Muhammad, dan nanti rukun-rukun sholat, bagaimanapun tata cara sholat, dan semuanya itu kalau bisa ditanamkan dari kecil. Karena apa? Ketika sudah besar, nanti anak itu tidak bingung dan tidak ketinggalan. Lihat saja dalam zaman sekarang ketika si anak tidak ditanami ilmu agama sejak dini, untuk ketika sudah dewasa itu gampang susah untuk belajar ilmu agama. Kadang cepat, kadang sulit. Memang bisa saja kebanyakan sulit untuk belajar ilmu agama. Jadi usahakanlah untuk kita yang belajar semua sahabatku kajian Islami, usahakan belajar ilmu agama itu kita punya keluarga, anak-anak, keponakan kita usahakanlah untuk ditanami ilmu agama. Sangat penting bagi kita ini itu diajari ilmu agama. Terus belajar lagi, dilanjutkan lagi bacaannya.
lan arep panjenengane sedulur saleh lan kang pondo kerasa ngalap manfaat maring iki risalah karena dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salati sadaqati jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah. Artine tatkalane mati ibnu adam mongko pedoto ganjaran amali angin saking perkara telu kang ora pedhot ganjarane rupane sedekah jariyah ilmu kang denalap manfaat anak kang saleh kang doakeun marang ruhnya. Kalau di sini ya memang itu sangat menyemangati kita semua ya. Jadi di sini dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalnya anak Adam termasuk kita semua ya. Jadi semua orang muslim khususnya ya. Itu semua amalan akan terpotong. Kecuali apa? Di sini dibilangkan yaitu pertama adalah apa? Amal jariah. Yang pertama sedekah jariyah ya, amal jariah. Sedekah jariyah jadi kita mengasih sedekah mungkin kepada sama muslim yang kita mempunyai banyak rezeki ya, kasihkan untuk sedekah kita juga kita sedekah kepada siapapun yang membutuhkan. Itu insya Allah itu semua kita akan terpotong. Contoh lain, ketika ada pembangunan musola, masjid atau pembangunan pondok ya, kita mengasihkan uang ya, kita berupa uang semampu kita ya, semampu kita. Contoh kasih 5.000 rupiah. Ketika uang itu dibangun menjadi pondok atau musola atau masjid, nanti bangunan itu ketika sampai dipakai terus, sedekah kita itu akan mengalir terus. Walaupun kita semua sudah meninggal. Jadi ketika ada yang minta sumbangan apa untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok, pembangunan mushola, tempat ibadah itu diusahakan teman-teman ya. Karena apa? Nanti kembalinya itu untuk kita juga ya. Ketika kita meninggal, tapi amal kita walaupun cuma 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah, yang mana nanti uang itu akan dilokasikan untuk pembangunan masjid atau musola atau pondok. Ketika bangunan itu dipakai, ganjaran itu akan selalu mengalir. Jadi mulai kita hidup sampai waktu kita meninggal, masya Allah itu kita baca yang sangat mengalir. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa? Apa ya? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini kita ya, contoh dari semua kajian Islami ya, mengamalkan ilmu kepada anak keluarganya, anak-anaknya ya, sampai yang sudah berkeluarga ya, mengamalkan ilmu kepada anaknya sampean mengamalkan. Nanti sampai anaknya sampai mengamalkan kepada temannya, sampai nanti berkeluarga, sampai terus menerus, itu semua nanti manfaatnya akan kembali kepada kita semua. Jadi contoh, saya mengamalkan ilmu agama kepada kalian semua, sampai yang semua mengamalkan kepada anak-anak sampean semua, saudara-saudara semua, siapapun yang dekat sama kalian semua, lalu semua itu diamalkan kepada yang lainnya, itu nanti akan terus mengalir pahalanya. Jadi kita bersyukur sekali ya, ilmu kita diamalkan. Jadi nggak usah pelit-pelit untuk apa ilmu agama itu. Ketika kita mampu mengetahui ilmu agama, nggak usah sungkan untuk mengamalkannya. Karena apa? Nanti kita itu akan merasakan ladzatud dunia dan akhirat karena apa? Kita mengamalkan ilmu tadi selalu mengalir dan mengalir. Apalagi ketika ilmu itu sampai diamalkan terus. Jadi nanti apa?
ganjaran itu akan selalu mengalir kepada kita. Bayangkan aja contoh ya, air deras ya turun, hujan turun sangat deras ya, itu ketika sampai 1 hari saja pasti di sekitar akan mungkin sampai banjir itu gimana kan. Sama saja ketika kita mengamalkan ilmu agama terus nanti akan diamalkan mengalir terus apa lalu yang ketiga terakhir adalah anak yang soleh akan kedua orang tua. Jadi tugas kita semua yang bersahabat kita itu mendoakan kedua orang tua kita masih ada, didoakan. Orang tua kita yang sudah meninggal itu juga didoakan, dikirimi surat Al-Fatihah itu juga sudah bagus. Kita tanda mungkin ya kalian semua pas waktu baca Al-Quran sampai juga dihususkan untuk orang tua kita, itu juga bagus sekali ya. Itu sangat baik mendoakan kedua orang tua yang mana nanti itu akan kembali ya amal ganja itu kepada kita. Setelah selesai pengajian hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Usahakan diamalkan ya. Kenapa? Al ilmu bila amal bukan saja diamalkan. Ketika ilmu itu tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. Itu iman sekali kan? Kita menanam tanaman. Setiap hari kita tanaman tadi itu disirami, dikasih pupuk. Tetapi pohon itu, tanaman itu tidak berbuah karena apa? Berikan ilmu tadi. Kita punya ilmu banyak, tidak diamalkan, masih tetap saja itu seperti pohon yang masih tanpa berbuah itu. Jadi enak sekali ya. Usahakanlah ya ilmu itu dimanfaatkan, diamalkan walaupun sedikit. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua.